Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Taris Aprilia Dewi, NPM 080. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan pada pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Di sini saya bersama 7 rekan lainnya yang akan memperkenalkan diri ketika menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Widyari Pramesti dengan NPM terakhir 023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemesan mengklasifikasikan produk. Banyak orang yang menganggap produk adalah suatu penawaran yang nyata, tetapi produk bisa lebih nyata dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang, fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Yang pertama, ada manfaat inti atau core benefit. Pada tingkat dasar adalah manfaat inti atau produk, yaitu layanan yang benar-benar dibeli pelanggan. Contohnya hotel, konsumen membeli tempat untuk istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, produk dasar. Pada tingkat kedua, pasar harus merubah manfaat inti menjadi produk dasar atau basic produk. Maka, kamar hotel tadi meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja almari, pakaian, dan toilet. Yang ketiga, produk diharapkan expanded atau produk. Pada tingkat ketiga, pemesan mempersiapkan produk yang diharapkan sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Yang keempat, produk tambahan. Pada tingkat keempat, pemesan menyiapkan tambahan produk yang melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, produk potensial. Tingkat kelima adalah produk tambahan yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Dan pemesan mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan atau durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan atau konsumen atau industri. Setiap produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Cemang Perbakara, NPM terakhir 074, kelas C2 manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk? Cara perusahaan mendiferensiasikan produk ketika produk fisik tidak dapat dengan mudah dibedakan. Kunci keberhasilan kompetitif mungkin terletak pada penambahan layanan yang bernilai dan peningkatan kualitasnya. Pembeda layanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, latihan pelanggan, serta pemeliharaan dan perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Taris Aprilia Dewi, NPM 080. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya terkait dengan diferensiasi produk. Berbicara soal diferensiasi produk merupakan metode untuk membedakan yang mana produk A dan juga produk B, yang mana produk dari perusahaan A dan juga perusahaan B. Memang sangat sulit dilakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang pebisnis atau seorang manajer untuk membedakan produknya dengan produk yang lainnya. Langkah pertama adalah ketika seorang perusahaan ingin memproduksi produk, tentu harus memiliki something unique yang membedakan antara produk A dengan produk B. Sebagai contoh, sekarang di kalangan remaja sedang tren segala jenis makanan cepat saji, salah satunya adalah mie yang diproduksi oleh Mikober dan juga mie gacoan. Tentu keduanya sama-sama memproduksi mie, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, mie Kober identik dengan mie yang tebal, sedangkan mie gacoan identik dengan mie yang kecil. Jadi itu salah satu cara membedakan atau mendiferensiasi produk dari mie gacoan dan juga mie Kober. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, sehingga konsumen merasa bahwa ketika dia berbelanja ke perusahaan atau ke restoran, dia mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Para konsumen tentu membutuhkan pelayanan yang terbaik. Ketika konsumen bertanya, kita memberikan jawaban yang memuaskan di hati para pelanggan, sehingga ini memberikan kesan bahwa pelayanan yang kita berikan itu standar dan sangat
memuaskan bagi para pelanggan atau konsumen. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan produk yang tahan lama, kemudian memiliki fitur-fitur yang lengkap jika kita berbicara soal teknologi. Jadi sesuaikan kembali dengan apa yang menjadi kebutuhan para konsumen. Sekian cara dari mendiferensiasi produk yang kita miliki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Utami dengan NIM terakhir 681. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa desain produk penting dan faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik? Desain produk penting karena untuk menyampaikan makna dan positioning merek serta memperkuat identitas merek di pasar yang ramai, di mana semakin estetika desain tersebut seringkali menjadi satu-satunya cara untuk membuat produk tersebut menonjol agar dapat bersaing dengan kompetitor lain. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik? Yakni yang pertama bagi perusahaan, yaitu produk yang mudah untuk diproduksi serta produk yang mudah untuk didistribusikan. Dan yang kedua, bagi pelanggan, yaitu yang pertama, produk yang menyenangkan dilihat dan mudah dibuka. Yang kedua, produk yang mudah dipasang dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, produk yang mudah untuk diperbaiki dan yang mudah untuk dibuang. Dengan kata lain, produk tersebut ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Devna Paramita, NPM 078, kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya, bagaimana sebuah perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produknya dan lini produk. Jadi, jawabannya bisa saya sampaikan, yaitu membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk melibatkan pengambilan keputusan strategis untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pelanggan sekaligus maksimalkan sumber daya perusahaan. Dan lini produk suatu perusahaan terdiri dari serangkaian produk yang berhubungan satu sama lainnya. Misalnya, sederetan serial sarapan. Bauran produk menggabungkan beberapa lini produk. Sebuah perusahaan mungkin menjual lini serial sarapan, lini deterjen, cucian, dan lini produk pembersih rumah tangga. Membangun dan mengelola bauran produk yang menguntungkan dapat memberikan perusahaan pasar yang besar dan menciptakan banyak sumber pendapatan. Dan ada beberapa langkah penting dari bauran dan lini produk, yaitu yang pertama ada riset pasar, yang kedua ada pengembangan produk, yang ketiga ada analisis portofolio produk, yang keempat ada penentuan posisi produk, yang kelima ada manajemen siklus hidup, yang keenam ada alokasi sumber daya, yang ketujuh ada umpan balik pelanggan. Dengan demikian langkah-langkah ini, perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, mendorong pendapatan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi, sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya NKDM Aprilia, NPM 115 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan CO brand yang kuat? Perusahaan dapat menciptakan CO brand yang kuat dengan menggabungkan produk melalui diferensi layanan dan diferensi produk. Dalam diferensi layanan, perusahaan dapat membedakan diri dengan menyediakan kemudahan pemesanan, pengiriman yang cepat dan akurat, serta pemasangan yang mudah. Contohnya, perusahaan dapat menyediakan layanan pemesanan online yang mudah digunakan atau menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Selain itu, dalam diferensi produk, perusahaan dapat membedakan produknya melalui kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, dan daya tahan. Kualitas kinerja mencakup tingkat kinerja produk yang sesuai dengan target pasar dan persaingan. Perusahaan harus merancang tingkat kinerja yang memenuhi harapan pelanggan dan dapat bersaing di pasar. Kualitas kesesuaian mengacu pada sejauh mana produk memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Produk dengan kualitas kesesuaian yang tinggi akan memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kepuasan. Sementara itu, daya tahan produk merupakan atribut penting, terutama dalam produk seperti kendaraan atau peralatan dapur. Dengan menggabungkan produk melalui diferensi layanan dan diferensi produk, perusahaan dapat menciptakan CO brand yang kuat. CO branding ini akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan membedakan perusahaan dari persaingan. Dengan adanya CO brand yang kuat, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar,
meningkatkan keunggulan kompetitif dan memenuhi tingkat loyalitas pelanggan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya terkait dengan pertanyaan nomor 5, bagaimana kita menggabungkan suatu brand dan membentuk brand yang bagus atau yang kuat. Nah, salah satu caranya dan poin penting yang harus diperhatikan adalah ketika menggabungkan dua brand, yaitu kedua brand ini sudah memiliki citra yang bagus di mata konsumen atau di masa masyarakat. Sebagai salah satu contohnya yaitu penggabungan antara Silver Queen dan juga Cornetto, di mana dua snack ini sudah bisa kita nikmati sebagai seorang konsumen menjadi es krim dengan rasa perpaduan coklat Silver Queen. Ini merupakan salah satu perpaduan dan membangun co-brand yang bagus karena dua snack ini berasal dari perusahaan yang memang sudah terkenal dan memiliki citra yang bagus. Ketika mereka mengeluarkan produk, maka tidak akan ada keraguan lagi bagi masyarakat untuk membeli produknya karena sudah terjamin kualitas dan juga rasanya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nagul Intan Pratnya Pratiwi, NPM 118. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 6. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan garansi dan jaminan sebagai alat pemasaran. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan terkait kemasan dan pelabelannya. Jadi jaminan itu merupakan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Jaminan dapat digunakan sebagai mekanisme pemasaran untuk meningkatkan minat pada konsumen tersebut. Sedangkan garansi itu fasilitas yang diberikan oleh penjual produk kepada konsumen pasca konsumen itu melakukan pembelian berupa layanan yang berkaitan dengan kerusakan produk yang berlangsung secara berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iman Adit Sumarta dengan NPM terakhir 094 dan saya dari kelas C2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6 tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi dan jaminan sebagai alat pemasaran. Tapi sebelum itu, di sini saya akan hanya menjelaskan kemasan sama pelabelan saja, sisanya untuk garansi dan jaminan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kemasan dan pelabelan adalah suatu desain yang sangat penting sebagai alat pemasaran karena desain sangat ampuh untuk diferensiasikan dan memposisikan layanan dari produk perusahaan itu sendiri. Menurut saya pribadi, desain suatu produk sangat penting sebagai alat pemasaran. Salah satunya adalah kemasan. Jadi kemasan yang didesain dengan baik dapat memberi daya tarik ke customer. Maka dari itu, desain suatu kemasan harus disesuaikan dengan produk yang dikemas ke dalam suatu tempat dan membuatnya layak dan aman. Selanjutnya adalah pelabelan. Pelabelan itu sama seperti kemasan, sama-sama penting dan sebagai alat untuk pemasaran. Karena label yang didesain secara rumit dapat menjadi bagian dari kemasan. Label bisa membawa merek atau sejumlah besar informasi. Label dapat memasarkan produk melalui desain grafis yang menarik, membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak kepada customer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya berikan beberapa contoh di mana sedang trending di TikTok bahwa terdapat suatu produk yang unik yang mampu memikat hati konsumen, yaitu berupa earphone yang juga kolaborasi antara Miniso dan juga Barbie. Berikut cuplikan videonya. Gue gak pernah tertarik beli earphone, beli AirPods, kecuali ini. Baik, sekian diskusi dari kelompok 1. Saya dan juga rekan-rekan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, dan terima kasih.